dong, nggak punya akhlak, instansinya, direksinya, bubarkan Trans 7, keluar dari NKRI dengan ngaku sebagai rakyat Indonesia. Jangan mau kita ditemukan direksi, kita minta direktur utama, CEO-nya, ini juga mereka bagian daripada berdiam, sama juga mereka mengiyakan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ingat, antek-antek Zionis masuk dalam kantor kalian, antek-antek Zionis masuk dalam instansi kalian. Semakin kacau teman-teman, yang dimana saya menyimak beberapa video edaran dari netizen bahwa santri-santri atau alumni atau santri lah, siapapun mereka, intinya mereka adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan di Lirboyo, atau mereka yang menjadi muhibbin Kiai Lirboyo, atau apalah itu sebutannya. Yang penting di sini yang ingin saya jelaskan kepada kalian adalah satu hal yang sangat-sangat membuat saya miris, yaitu di mana mereka sebagai orang yang katanya mencerminkan seorang muslim, yang disaksikan banyak orang, tingkah mereka, kelakuan mereka, akhlak mereka, adab mereka, cara mereka bersosialisasi, ataupun apa yang mereka lakukan selama menjadi santri dan sampai mereka lepas jadi santri, kita bisa lihat, kita bisa saksikan sendiri di sini bahwa mereka begitu banyak yang arogan. Oknum-oknumnya, jangan lupa lagi sebut oknum. Dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video ini terkait tindakan-tindakan dan aksi-aksi mereka. Salah satunya, mereka berani menyatakan bahwa di dalam tubuh Trans 7 ini ada gerakan-gerakan Zionisme atau disusupi oleh orang-orang Zionis. Sama juga mereka mengiyakan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ingat, antek-antek Zionis masuk dalam kantor kalian, antek-antek Zionis masuk dalam instansi kalian. Nah, itu adalah pernyataan mereka ketika di demo. Mereka berdemo teman-teman, mendemo, nggak cukup sekali, 2, 3, 4, nggak cukup teman-teman. Pokoknya berkali-kali mereka main geruduk-gerudukan, nggak ada ilmu. Mana ada mereka memaparkan ilmu? Yang mereka sampaikan apa? Sakit hati, kecewa, merasa dilecehkan, merasa terhina, dan lain sebagainya. Tidak, mereka memaparkan ilmu. Ketika mereka berdemo, harusnya menyampaikan mereka, bukan menyatakan Yahudi, Zionis. Karena yang sebenarnya bergaul dengan Zionis adalah orang yang kemarin membela Lirboyo dan kiainya dengan kata apa? Pelecehan dan lain sebagainya. Sedangkan dirinya sendiri bertemu dengan orang-orang Zionis, mesra dengan orang Zionis, foto-foto dengan orang Zionis, bahkan bercengkrama dengan orang Zionis. Pulang ke Indonesia, klarifikasi, gini. Itu orangnya Yahya Khalil Yahya Sakuf, pokoknya Sakuf ini. Orang ini memberikan pernyataan di media sosial kalau kita sakit hati ketika melihat video atau postingan dari Trans 7. Umat Islam, ya umat Islam NU lah, umat Islam NU, banyak juga yang sakit hati kepada Anda ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, mengajak orang-orang yang sejatinya katanya penting di dalam tubuh NU. Apa itu namanya kalau bukan melecehkan Islam, membawa bendera Islam ke sana, mesra dengan orang-orang Zionis. Kekonyolan apa yang ingin Anda pamerkan kepada umat, wahai Yahya Khalil Sakuf? Nih, lihat para demonstran yang teriak-teriak Allahu Akbar, demo di sana, demo di sini. Ajaran siapa demo-demo? Pernahkah Nabi Muhammad SAW demo-demoan seperti itu? Atau keempat imam mazhab? Tidak ada 4 imam mazhab main geruduk sana geruduk sini. Ketika mendakwahkan Islam, pergi ke negeri Taif, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, cuma ditemani beberapa sahabat, 2 atau 3 sahabat, bisa dihitung jari, dikit yang mendampingi Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam tuh. Dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari tulang, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat yang jago-jago tempur, tidak ada satupun yang diajak Nabi Muhammad SAW ketika ingin menyampaikan Islam ke suatu negeri. Karena apa? Di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menyampaikan Islam dengan cara yang bersahaja, ya. Oh, tapi kalau Islam dihina begini begitu, kita hina balik. Dihina teman-teman. Trans 7 dicaci maki, padahal yang salah siapa di sini? Yang mengajarkan feudalisme siapa? Tapi mereka yang sok-sokan marah.
Padahal mereka yang menerapkan ajaran-ajaran feodalisme seperti itu. Ketika kiai jalan, duduk bersimpuh perempuan-perempuan santri itu. Jalan ruku, jalan rangka, jalan ngesot. Apa ini? Gak ada, teman-teman. Berbicara kembali lagi kita bicara masalah demo-demoan. Apa arti dari demo-demoan itu? Sampai Transmart, ya Transmart, ada salah satu Transmart. Apa yang terjadi? Udah demo. Bapak Ibu sekalian semuanya, kedatangan kami di tempat ini akan melakukan aksi protes boikot terhadap TAS, salah satunya Transmart sebagai kelompok transmedia yang ada di Kota Bangsa. Kami datang ke sini karena kami sakit hati. Kiai kami dihina, penpes kami dilecehkan. Apa penghinaannya? Apa yang dihina? Masalah mengajarkan feodalisme. Harusnya kalian kalau ingin berdemo, bukan main banyak-banyak orang. Cukup satu orang datang ke sana live. Ajak petinggi dari Trans 7 itu untuk diskusi. Paparkan dalil kepada orang-orang Trans 7 itu. Ini loh Pak Trans 7, bahwa kami ini punya dalil mengajarkan sujud-sujud, ruku-ruku, jalan-jalan rangka, ngesot-ngesot. Tuh ada dalilnya, ini dalilnya. Nabi pernah kok mengajarkan. Fatimah ketika menghadap Nabi, begini jalannya. Ali bin Abi Thalib yang kemarin sama santri Lirboyo dihadirkan kepada saya dalil bahwa barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf, maka saya ini ibarat budak dia. Mau dimerdekakan atau mau dijual, terserah dia. Ada membawakan dalil yang sampai berbunyi seperti itu. Ali katanya yang bilang. Apakah pernah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW jalan ruku, jalan rangka, jalan ngesot, cium kaki, cium tangan, bolak-balik, jalan mundur, sudah seperti cekomang ya. Cekomang apa? Cekomang itu. Tahu cekomang kalian? Orang Madura pasti tahu. Cekomang itu. Jalan mundur, gak boleh. Merangkak-rangkak, maju merangkak, mundur merangkak. Maju, ingin pergi ke kiainya atau ke bu nyainya merangkak. Ingin pergi dari kiainya merangkak mundur, jalan merangkak mundur. Kecekomang memang sudah kalau begitu. Kasihan umat ini. Ketika saya tanyakan, ajaran siapa itu? Kalian mengaku-ngaku ahlu sunnah. Apakah jalan-jalan rangkak menghadap kepada guru itu sunnah? Sunnahnya siapa itu? Demo begini, keras-kerasan. Harusnya sebagai orang yang katanya berilmu, bukan pakai cara demo-demoan. Cukup satu orang diskusi dengan petinggi Trans 7, kasih dalil. Nih dalilnya. Kalau kamu Pak Trans 7 ingin menghadap saya, jalan rangkak. Kenapa? Saya ini ulama. Gitu. Karena adab ini yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Begitu harusnya. Saya semakin kesel ketika melihat dikit-dikit demo, dikit-dikit geruduk. Apa seperti ini mental seorang muslim? Ajaran siapa? Dapat dari mana perintah demo-demo seperti ini? Aroganisme. Baca ini. Apa ini namanya? Aroganisme itu apa? Baca. Agar apa? Agar kalian mengerti. Apakah mereka mendapatkan ilmu pendidikan agama atau mendapatkan pendidikan feodalisme? Kepada raja mereka tunduk patuh dan lain sebagainya. Tetapi kepada orang di luar itu, mereka angkuh sombong, tak mau dikritik. Padahal memang salah. Siapa yang membenarkan feodalisme? Saya hanya bisa mengelus dada, teman-teman, ketika melihat fenomena seperti ini. Tetapi masih banyak orang yang sejatinya buta, ya. Buta untuk melihat kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah. Saya juga tidak mau membenarkan 100% pernyataan dari Trans 7 itu, naratornya. Karena apa? Ya memang caranya kurang tepat dalam menyampaikan kritikan seperti itu. Namun untuk mengedukasi umat dengan cara menampilkan hal seperti itu, ya saya anjurkan, saya dukung. Sekali lagi sebagai penutupan, gak perlu jalan merangkak, gak perlu jalan ngesot, jalan melata. Gak perlu. Cukup makan tai dan minum kencing dari imam-imam Ba'lawi, Habib-habib yang beraliran Syiah. Surga jaminannya, neraka haram bagi Anda. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga.